Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang HTML5. HTML5 ini merupakan bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 ini adalah revisi kelima dari HTML yang pertama kali diciptakan di tahun 1990 dan versi keempatnya HTML4 itu di tahun 1997. Tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia, dan juga mudah dimengerti oleh mesin. HTML5 ini merupakan salah satu karya dari World Wide Web Consortium dan Web Hypertext Application Technology Working Group untuk mendefinisikan sebuah bahasa marka tunggal yang bisa ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. HTML5 merupakan jawaban atas pengembangan HTML 4.01 dan XHTML 1.1 yang selama ini berjalan terpisah dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh banyak perangkat lunak pembuat web. Oke, sedikit sejarah mengenai HTML5. Awalnya Web Hypertext Application Technology Working Group memulai membuat standar baru ini pada tahun 2004 ketika World Wide Web Consortium sedang fokus pada pengembangan XHTML 2.0 di masa depan. Sementara HTML 4.01 belum pernah diperbarui sejak tahun 2000. Nah, sejak tahun 2009, World Wide Web Consortium dan Web Hypertext Application Technology Working Group ini bekerja sama dalam pengembangan HTML5 setelah World Wide Web Consortium mengakhiri kelompok kerja pengembangan XHTML 2.0. Meskipun HTML5 ini telah dikenal luas oleh para pengembang web sejak lama, HTML5 baru mencuat pada April 2010 setelah CEO Apple Incorporated Steve Jobs mengatakan bahwa dengan pengembangan HTML5, Adobe Flash sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menyaksikan video atau menyaksikan konten apapun di web. Kemudian browser yang sudah didukung HTML5 seperti Chrome, Opera, Firefox versi 4, 5, 6, dan seterusnya, dan juga Internet Explorer 9. Nah, jika kita ingin melihat apakah browser kita itu sudah mendukung HTML5, bisa dicek melalui html5test.com. Selanjutnya, beberapa aturan yang harus dipelajari saat belajar HTML5, yaitu fitur baru harus didasarkan pada HTML, CSS, DOM, Document Object Model, dan JavaScript. Selanjutnya, mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal seperti Flash, kemudian lebih baik dalam penanganan masalah, lebih banyak penggunaan markup untuk mengganti scripting, HTML5 ini harus independen, dan proses development-nya harus terlihat untuk umum atau visible. Selanjutnya, fitur-fitur baru yang terdapat di HTML5, diantaranya video dan audio. Jadi kita tidak perlu menempelkan Flash, Quick Player, atau Real Player untuk memutar audio dan video. Kemudian Canvas, ini sebagai media coret-coret langsung tanpa Flash dan applet Java. Bentuk control form seperti kalender, tanggal, waktu, email, URL, dan search. Selanjutnya semantik, ini mempermudah desainer dengan tag khusus layout seperti artikel, footer, header, navigasi, dan section. Kemudian dukungan yang lebih baik, ini untuk penyimpanan secara offline. Selanjutnya ada beberapa elemen yang dihapus dalam HTML5 seperti tag akronim, applet, base font, big, center, dir, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke document type atau doc type. Doc type adalah instruksi untuk web browser tentang apa versi bahasa markup halaman yang ditulis. Doc type ini bukan tag HTML, dan deklarasi doc type mengacu pada Document Type Definition atau DTD. Nah, DTD ini menetapkan aturan untuk bahasa markup sehingga browser dapat membuat konten halaman tersebut dengan benar. Penggunaan doc type pada HTML5 lebih disederhanakan dengan cukup mengetikkan perintah tag doc type HTML. Selanjutnya, struktur dasar HTML5. Contohnya bisa dilihat dalam slide berikut ini. Nah, terdiri dari HTML, head,
Kemudian tag meta ini berarti halaman tersebut telah berinformasi terhadap browser dan search engine untuk melakukan pengkodean karakter sesuai dengan ketentuan UTF-8. Kemudian body, dalamnya kita isi dengan dokumen, kemudian ditutup dengan tag HTML. Oke, selanjutnya elemen semantik HTML5. Semantik ini adalah arti atau makna, kemudian semantic elements itu elemen dengan makna. Jadi, apa itu unsur semantik? Unsur semantik jelas menggambarkan maknanya untuk browser dan developer. Contoh non-semantic element yaitu tag div dan tag span, ini tidak menjelaskan isinya. Kemudian contoh semantic element seperti tag form, tag table, dan tag image, ini jelas mendefinisikan isinya. Berikut unsur-unsur semantik baru yang disediakan HTML5 adalah tag header. Ini digunakan untuk area header, bagian atas sebuah halaman web. Kemudian tag artikel untuk tempat meletakkan artikel atau tulisan di halaman web. Tag aside digunakan sebagai penambah informasi utama di dalam halaman web. Ini biasanya berupa peringatan, catatan, dan sebagainya. Kemudian tag section, ini untuk menentukan seksi dokumen. Misalnya, bagian yang mendefinisikan sebagai profil, kontak, berita, dan sebagainya. Selanjutnya, tag figure, ini menentukan konten mandiri seperti diagram, foto, daftar kode, dan lain-lain. Kemudian tag caption, ini mendefinisikan caption untuk elemen figure. Tag nav ini adalah wadah untuk link navigasi utama pada halaman web. Tag canvas, unsur ini adalah salah satu aspek yang paling penting dari HTML5 karena memfasilitasi produksi grafik, permainan interaktif, aplikasi paint, dan grafis lain dengan cepat tanpa memerlukan plugin eksternal seperti Adobe Flash. Selanjutnya, audio dan video. Dua unsur ini memungkinkan developer web untuk masukkan konten multimedia tanpa bergantung pada pengguna untuk memiliki browser tambahan plugin yang diinstal. Untuk bisa memahami penggunaan elemen semantik pada HTML5, kita bisa lihat layout berikut ini. Jadi untuk bagian header, kita gunakan tag header, navigasi menu, tag nav. Untuk artikel berita, tag artikel, sidebar, tag aside, dan bagian footer itu tag footer. Selanjutnya kita akan bahas mengenai figur dan figur caption. HTML5 memperkenalkan tag baru bernama figur. Tag ini digunakan sebagai wadah untuk menampung dan meletakkan tag image agar dapat tersusun secara rapi. Sedangkan figur caption atau tag fig caption ini digunakan untuk menuliskan atau memberikan keterangan pada gambar. Sintaks penulisannya bisa dilihat dalam slide ini. Selanjutnya untuk contoh penggunaan tag figur dan figur caption bisa dilihat dalam contoh script berikut ini. Oke, kita lanjut ke video. HTML5 memperkenalkan tag bernama video. Tag ini digunakan untuk memasukkan video. Misalnya ingin memutar video ke dalam halaman web, dan pada versi HTML sebelumnya, untuk memutar video pada sebuah web, kita butuh yang namanya plugin tambahan yang biasa disebut Flash Player. Tag video pada HTML5 setidaknya ada 3 jenis format video yang mendukung, yaitu OGG, file OGG dengan video code Theora dan audio code Vorbis. Kemudian MP4, file ini dengan video code H264 dan audio code AAC. Kemudian WebM, file WebM ini dengan video code VP8 dan audio code Vorbis. Apabila kita mempunyai video dengan format video bukan yang disebutkan di atas, bukan OGG, MP4, dan WebM, ini kita bisa menggunakan aplikasi video converter lainnya. Selanjutnya untuk sintaks penulisan video bisa dilihat dalam slide ini. Ada beberapa atribut pada tag video. Jadi atributnya seperti control, autoplay, search, width, loop, mood, poster, dan preload. Selanjutnya untuk contoh penggunaan tag video bisa dilihat di dalam baris script berikut ini. Oke, selanjutnya audio. HTML5 memperkenalkan tag baru bernama audio. Tag ini digunakan untuk memasukkan suara. Misalnya kita ingin memutar lagu ke dalam halaman web. Ketika di generasi sebelumnya,
tepatnya HTML 4.01, memasukkan audio ke dalam web, kita masih harus menggunakan Flash. Tag audio pada HTML5 setidaknya ada 3 jenis format audio yang mendukung, yaitu OGG, MP3, dan WAV. Nah, contoh sintak penulisannya seperti dalam slide ini. Kemudian atribut pada tag audio seperti controls, autoplay, search, loop, dan preload. Contoh penggunaan tag audio bisa dilihat dalam baris skrip berikut ini. Selanjutnya HTML inputan type. HTML5 memiliki beberapa input type baru untuk form. Fitur baru ini memungkinkan kontrol input yang lebih baik. Ada beberapa macam jenis input form baru di HTML5 seperti number, email, URL, range, date pickers, search, dan color. Sintaks penulisannya tag input, type, kemudian jenisnya. Berikut beberapa inputan. Yang pertama, input type color. Type color ini digunakan untuk menginputkan field yang berisikan warna. Selanjutnya, input type date. Ini memungkinkan user untuk memilih tanggal. Untuk input type datetime, ini memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal dan waktu, bukan zona waktu. Kemudian datetime lokal, ini memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal dan waktu, bukan zona waktu. Untuk tab email digunakan untuk menginputkan field yang seharusnya berisi alamat email. Mendefinisikan field dari alamat email akan otomatis divalidasi ketika disubmitkan. Kemudian type month ini memungkinkan user untuk memilih bulan dan tahun. Untuk type number digunakan untuk menginputkan field yang seharusnya berisikan nilai numerik. Kita juga bisa mengatur restriction pada nomor yang diterima dengan menggunakan atribut max, min, step, dan value untuk menentukan restriction. Max ini untuk menentukan nilai maksimum yang diperbolehkan, min menentukan nilai minimum yang diperbolehkan, step untuk menentukan nomor legal interval, dan value untuk menentukan nilai default. Selanjutnya untuk input type range ini digunakan untuk menginputkan fields yang seharusnya berisikan nilai dari range nomor. Kita juga bisa mengatur restriction nomor apa yang akan diterima dengan menggunakan atribut max, min, step, dan value. Kemudian untuk type search digunakan untuk pencari field. Type tel ini mendefinisikan field yang memasukkan nomor telepon. Type time memungkinkan user untuk memilih waktu. Kemudian tab URL digunakan untuk menginputkan fields yang seharusnya berisikan alamat URL. Nilai dari field URL secara otomatis divalidasi ketika form disubmitkan. Selanjutnya, type week ini memungkinkan user untuk memilih minggu dan tahun. Oke, selanjutnya kita bahas tentang HTML5 Form Attributes. Dengan berkembangnya HTML menjadi HTML5, bertambahlah juga berbagai fungsi dan tag tambahan. Begitu juga dengan atribut dari form HTML. Kali ini kita akan bahas mengenai atribut form yang ada pada HTML5. Atribut baru dari form adalah autocomplete dan noValidate. Beberapa atribut baru tag input yang sering digunakan dalam form validasi adalah min, yaitu nilai minimal yang dapat dimasukkan dalam field. Kita bisa gunakan pada tipe input number dan date. Kemudian max, ini nilai maksimal yang bisa dimasukkan dalam field, dapat digunakan pada tipe input number dan date. Kemudian step, interval nilai yang dapat dimasukkan, dapat digunakan untuk tipe input number. Kemudian pattern, pola input yang harus dimasukkan oleh user, menggunakan format regex dalam JavaScript. Kemudian required, ini menentukan apakah field ini harus diisi apa tidak. Kemudian placeholder, bantuan pengisian field berupa contoh isi field ketika field kosong dan kursor tidak terdapat dalam field tersebut. Selanjutnya, atribut autocomplete, tag form atau tag input. Atribut autocomplete menentukan apakah form atau input field autocomplete harus on atau off. Ketika autocomplete on, browser akan secara otomatis menyempurnakan nilai berdasarkan pada nilai yang user telah masukkan sebelumnya. Selanjutnya, atribut noValidate pada form. Atribut ini merupakan atribut boolean. Ketika dihadirkan, maka akan menentukan form data input yang tidak perlu divalidasi ketika dimasukkan. Kemudian, atribut autofocus pada input. Atribut autofocus merupakan atribut boolean juga, akan menentukan elemen input secara otomatis harus get focus ketika halaman load.
Kemudian atribut form pada input. Atribut form ini menentukan satu atau banyak form yang dimiliki sebuah elemen input. Berikut atribut pattern pada input. Atribut pattern menentukan ekspresi reguler dari nilai elemen tag input. Atribut pattern bekerja dengan diikuti dengan input type, text, search, URL, tel, email, dan password. Kemudian atribut require pada input. Atribut ini termasuk dalam atribut boolean. Jadi ketika kita gunakan akan menentukan input field yang harus diisikan sebelum mensubmitkan form. Kemudian atribut placeholder pada tag input. Atribut placeholder ini menentukan petunjuk pendek yang mendeskripsikan nilai yang dimaksud dari input field. Petunjuk kecil ditampilkan dalam field input sebelum user mengantarkan nilai. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.